Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 12 Rabiul Tsani 1443 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 17 November 2021, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Buruj. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi dan merahmati majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا
ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang ayat yang pertama dari surat Al-Buruj. Apa bunyinya? Was-samai dzatil buruj. Jika di ayat yang pertama Allah mengawali surat yang mulia ini dengan sumpah, maka di ayat yang kedua yang akan kita pelajari malam hari ini pun juga Allah masih bersumpah. Ayat yang kedua ini bunyinya adalah wal yaumil mau'ud. Wal yaumil mau'ud. Demi hari yang telah dijanjikan. Kenapa? Demi hari yang telah dijanjikan. Jadi di dalam ayat ini media sumpahnya adalah hari yang telah dijanjikan. Nah, hari yang telah dijanjikan itu maksudnya apa? Para ulama, para pakar tafsir menjelaskan bahwa hari yang dijanjikan itu adalah apa? Hari kiamat. Hari kiamat. Sehingga
Di dalam ayat ini Allah bersumpah dengan hari kiamat. Kenapa Allah bersumpah dengan hari kiamat? Kata para ulama kita, untuk menjelaskan bahwa hari itu pasti terjadi. Hari itu pasti terjadi. Hari nopo? Hari kiamat. Ya. Kenapa pasti terjadi? Karena Allah telah menjanjikannya. Kan wal yaumil mau'ud, demi hari yang telah dijanjikan. Sinten yang menjanjikan? Allah. Dan kita tahu persis Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak pernah mengingkari janji. Allah tidak pernah berbohong. Allah tidak pernah berdusta. Sehingga apapun yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pasti terjadi. Sehingga di dalam ayat yang lain, surat Al-Anbiya ayat 104, surat apa? Al-Anbiya ayat 104, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami dahulu menciptakan alam semesta, menciptakan para makhluk, menciptakan para manusia, para jin, para malaikat, nu'iduhu, maka kami akan mengembalikan mereka. Sebagaimana kita dahulu awalnya tidak ada, kemudian jadi ada. Maka Allah akan membuat kita ada lagi setelah kita tidak ada. Siklusnya seperti itu. Saya sebelum tanggal 1 Juli 1980 belum ada di muka bumi. Begitu tanggal 1 Juli 1980 terus mak ceprot ada. Setelah saya ada di muka bumi ini, akan datang hari dan tanggal saya nggak ada lagi. Yaitu kapan? Ketika mati. Tanggalnya nggak tahu. Ya. Saat datang hari kematian saya nggak ada. Tapi kemudian akan datang hari di mana saya akan diadakan kembali setelah tidak ada, sebagaimana dahulu Allah menciptakan saya dari tidak ada menjadi nopo? Ada. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana dahulu kami mengadakan para makhluk, maka kami akan mengadakan kembali makhluk itu setelah tidak ada. Wa'dan alaina. Kami telah menjanjikan itu. Menjanjikan apa? Membangkitkan kembali para manusia, para jin yang telah mati. Inna kunna fa'ilin. Sungguh kami akan melakukan itu. Melakukan apa? Membangkitkan kembali kita semuanya. Percaya napa mboten? Percaya napa mboten? Percaya banget apa mandan percaya? Percaya banget. Mempercayai adanya hari kiamat itu tanda kecerdasan seseorang.
Napa? Mempercayai adanya hari kiamat tanda napa? Kecerdasan seseorang. Kenapa demikian? Satu, karena sumber yang menyatakan bahwa hari kiamat ada, itulah sumber yang sangat valid. Kabar, informasi, berita yang menyebutkan bahwa hari kiamat ada, itu berita yang bersumber dari sumber yang tidak pernah dan tidak mungkin berdusta. Sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berita-berita yang lain ya mungkin saja hoax. Apalagi yang beredar di mana? Media sosial. Tapi berita tentang hari kiamat ini bukan berita yang beredar di media sosial, yang kadang-kadang tidak jelas siapa yang nulis. Tapi berita tentang hari kiamat ini valid dan sangat jelas dan bisa dipertanggungjawabkan sumbernya. Sehingga orang yang cerdas adalah orang yang menerima informasi yang berasal dari sumber yang bisa dipercaya. Sebaliknya, orang yang tidak cerdas adalah orang yang mengambil berita mune. Asal ada berita di medsos, sumbernya entah dari mana, percaya. Ya. Itu berarti kurang apa? Kurang cerdas. Satu, kenapa kita percaya hari kiamat? Karena bersumber dari informasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah apa? Berdusta. Yang kedua, secara logika, kalau tadi kita bicara dalil, sekarang kita bicara logika. Secara logika, tidak mungkin Allah yang maha bijaksana. Salah satu nama Allah Al-Hakim. Al-Hakim apa? Yang maha bijaksana. Secara logika, tidak mungkin Allah yang maha bijaksana ini menciptakan kehidupan selesai di hari kiamat. Itu tidak mungkin. Terlalu naif seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia ini tanpa ada pembalasan setelah selesainya kehidupan ini. Allah itu maha bijaksana. Menciptakan sesuatu pasti ada hikmahnya. Bijaksana atau tidak, kalau penjahat dan orang yang alim solih sama. Bijaksana mboten? Tidak bijaksana sama sekali. Orang yang sukanya bunuh, orang yang sukanya ngerampok, dengan orang yang sukanya membantu, orang yang ramah, sama atau beda? Beda. Secara logika tidak mungkin orang yang jahat dengan orang yang baik begitu mati selesai, tidak ada apa-apa. Itu tidak mungkin. Setiap apa yang kita lakukan itu memiliki konsekuensi.
Wong di perusahaan saja demikian. Saya tanya sama jenengan, perusahaan yang baik itu perusahaan yang menyikapi pegawai yang telat terus. Si A, si B pegawai yang rajin banget. Perusahaan yang baik itu adalah perusahaan yang menyamakan gaji si A dengan si B atau yang membedakan? Yang membedakan. Masa yang kerjanya telat, gajinya sama dengan yang kerjaannya nopo? Gasik, bahkan sampai lembur. Allah itu maha bijaksana. Tidak mungkin manusia diciptakan setelah mati selesai. Enggak mungkin. Itu enggak logis sama sekali. Makanya tadi saya katakan bahwa orang yang cerdas adalah orang yang percaya dengan adanya hari nopo? Kiamat. Di dalam Al-Quran orang yang cerdas itu salah satu istilahnya adalah ulul albab. Napa? Ulul albab. Redaksi istilah orang cerdas salah satu istilahnya dalam Al-Quran adalah ulul albab. Mari kita lihat apa cirinya ulul albab. Allah sampaikan itu dalam surat Ali Imran ayat 7 sampai 9. Surat apa? Ali Imran ayat 7 sampai 9. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 7 sifat ulul albab. Berapa sifat? 7. Dan saya tidak akan baca 7-7-nya. Karena malam hari ini pembahasan kita bukan tentang ulul albab. Saya hanya akan sebutkan sifat yang ke-7. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulul albab itu salah satu cirinya adalah orang yang mengucapkan Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Salah satu cirinya ulul albab, orang yang cerdas, yang akalnya sehat, adalah orang-orang yang berdoa, berkata kepada Allah, Rabbana, wahai Rabb kami, innaka, sesungguhnya engkau, jami'un nas, akan mengumpulkan seluruh manusia. Kapan? Liyaumin la raiba fih. Pada hari yang sama sekali tidak diragukan akan datang. La raiba fih. La raiba fih ini artinya boten diragukan sama sekali. Berarti cirinya orang cerdas itu orang yang tidak pernah meragukan apa? Hari kiamat. Berarti kebalikannya apa? Kebalikannya apa? Orang yang meragukan hari kiamat, berarti tebal ini ya, penyambung. Cirinya orang yang cerdas adalah orang yang tidak pernah meragukan adanya hari kiamat. Berarti orang yang ragu dengan adanya hari kiamat, nopo? Boten cerdas. Walaupun gelare doktor, apa maning doktor humoris causa. Beritanya valid, kok ragu? Apalagi mengatakan, itu ramalan masa depan. Rasulullah peramal. Rasulullah itu nabi, utusan Allah. Tapi kan
Kita nggak pernah ngelihat hari kiamat, nggak pernah merasakan hari kiamat. Oh berarti ben ngerti, yakin hari kiamat, mati disit terus urip maning kayak gue. Apakah setiap yang tidak kita lihat itu berarti tidak ada? Oke, sekarang kalau memang kita ingin konsisten dengan pendapat itu, kenapa nggak percaya hari kiamat? Karena nggak pernah ngelihat. Berarti Anda punya kaidah tidak percaya sesuatu kalau belum melihat. Karena kan alasan Anda kenapa nggak percaya hari kiamat? Karena belum pernah ngelihat hari kiamat. Oke, Anda punya kaidah seperti itu. Jangan emosi kalau saya katakan jenengan tidak berakal. Kenang apa? Hah? Panjenengan tidak punya akal. Kenang apa? Karena jenengan nopo? Tidak pernah melihat akal. Akal bisa dilihat enggak? Angkat tangan yang pernah lihat akal. Aku ora ding. Angkat tangan. Oh, bisa dilihat akal. Priwe njejel carane? Dibedah bae. Kepalanya napa? Dibedah, dibuka. Apa yang ada di dalam kepala? Pelungker. Napa niku? Akal? Salah. Itu bukan akal. Niku napa? Otak. Yang ada di dalam tempurung batok kepala kita ketika dibuka yang pelungker tadi itu bukan akal. Itu napa? Otak. Makanya nuwun sewu, orang yang sutris, orang yang gila, orang yang tidak waras, ketika dibuka batok kepalanya ada otaknya atau tidak? Ada. Apakah setiap yang berotak itu pasti berakal? Jawabannya tidak. Sapi. Napa? Sapi. Kebo. Wonten otake napa wonten akale? Otak. Kembali kepada kaidah yang dia bikin itu. Gak percaya hari kiamat karena apa? Gak bisa melihat. Betapa banyak hal-hal yang tidak bisa kita lihat, kita tetap meyakini keberadaannya. Kenapa kita yakin akal itu ada walaupun kita tidak pernah melihatnya? Karena kita bisa merasakannya. Panjenengan bisa menilai orang yang di hadapan jenengan itu berakal karena jenengan bisa merasakan keberadaan akalnya. Cara merasakannya bagaimana? Nek diajak ngobrol, nyambung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, jenengan sinten? Oh, kulo Pak Anu. Kia berarti orang yang nopo? Berakal. Bisa kita rasakan. Tapi kalau misalnya kita ketemu orang, Assalamualaikum, waalaikumsalam, esin jawab ke, esi. Tapi ketika kita sama orang, Pak, jenengan namanya siapa? Aku arep Masjid Agung. Loh, ditakoni jenenge malah Masjid Agung. Masjid Agung sih teng pundi Pak? Nyong arep meng pasar. Loh, balik maning. Oke, berarti mandan apa? Mandan error. Walaupun kita tidak bisa melihat akal itu, kita percaya karena kita bisa merasakan efek dari akal tersebut.
Kenapa kita percaya hari kiamat? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha jujur, yang maha benar, yang tidak pernah berdusta, yang sudah menjanjikan akan datangnya hari kiamat itu telah menyampaikan di dalam Al-Quran bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Makanya orang yang berakal, orang yang cerdas adalah orang yang mengatakan Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Wahai Rabbku, sesungguhnya engkau pasti akan mengumpulkan seluruh manusia di hari yang tidak ada keraguan sedikit pun pasti terjadi. Kenapa orang yang cerdas menutup ucapannya innallaha la yukhliful mi'ad? Kenapa orang cerdas meyakini adanya hari kiamat? Karena sesungguhnya Allah tidak pernah ingkar janji. Sesungguhnya Allah tidak pernah ingkar janji. Selama Allah menjanjikan sesuatu, pasti Allah akan menepati janjinya. Kalau orang tidak percaya hari kiamat, orang tidak percaya akhirat, apa akibatnya? Apa akibatnya? Dia akan berbuat semaunya sendiri. Itu akibatnya. Makanya iman kepada hari kiamat itu menjadi salah satu dari prinsip dasar seorang mukmin. Rukun iman nomor berapa? Berapa? Kelima. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. 6 rukun iman itu disebutkan oleh Nabi SAW. An tu'mina billahi, 1, iman kepada napa? Allah. Wa malaikatihi, napa? Para malaikat. Wa kutubihi, kitab-kitab. Wa rusulihi, para rasul. Wal yaumil akhir, hari kiamat. Wabil qadari khairihi wa syarrihi, iman dengan qada dan qadar. Ada berapa? 6. Menariknya jamaah yang kami hormati, menariknya nomor 1 dengan nomor 5. Nomor 1 sama nomor 5. Nomor 1 nomor iman kepada Allah. Nomor 5 iman kepada hari akhir. Menariknya 2 rukun iman ini sering banget digandeng. Napa? Sering banget napa? Digandeng. Di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW. Kata para ulama, di Al-Quran saja 2 rukun iman itu nomor 1 sama nomor berapa tadi? 5. 20 kali digandeng. Berapa kali? 20 kali. Di hadis Nabi SAW banyak lagi. Sering kita dengar hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Dari nomor 1 langsung lompat nomor berapa? Di dalam Al-Quran pun juga demikian. Ya. Saya akan bawakan. Berapa tadi? Berapa kali dalam Al-Quran? 20 kali. Saya bawakan salah satu contohnya. Ayat yang familiar di telinga kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini kan sering kita dengarkan. Sesungguhnya kalian itu punya contoh yang baik, uswah hasanah di dalam diri sinten? Rasulullah SAW. Oke. Siapa sih yang mau menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah?
Siapa di antara manusia yang mau menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah? Dijelaskan di dalam kelanjutannya. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Orang yang mau konsisten menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah hasanahnya hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Contoh yang lain. Memakmurkan masjid. Kenapa? Memakmurkan masjid. Siapa yang mau memakmurkan masjid? Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang yang mau memakmurkan masjid Allah sinten? Man amana billahi wal yaumil akhir. Yang mau memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Surat At-Taubah ayat 18. Kenapa selalu digandengkan antara iman kepada Allah dan hari akhir? Padahal ada iman kedua, ketiga, keempat, malaikat, kitab-kitab, para rasul. Kata para ulama kita, karena keimanan kepada hari akhir itu akan menjadi motivasi kita untuk beramal. Memakmurkan masjid. Kalau seandainya motivasinya bukan karena akhirat, terus apa motivasinya? Golek duit. Ya. Sekarang kita bersih-bersih masjid. Padahal kita bukan marbot. Kita nggak digaji sama masjid. Umay dewek ya sih kotor. Terus motivasi apa? Kita mau bersih-bersih masjid. Jenengan datang ke sini jauh-jauh dari rumah. Bahkan ada yang Masya Allah dari luar kota. Luar kota itu maksudnya untuk Purwokerto atau Banyumas. Ada yang dari Bekasi datang ke sini rutin pengen hadir pengajian tafsir. Apa motivasinya? Apa di sini bagi-bagi duit? Ispadoli huruf? Oh, dikorupsi ya. Bansosnya dikorupsi. Itu gara-gara orang percaya hari akhir gue. Karena diajari nggak percaya hari akhir, jadi nih hobinya nopo korupsi. Ya. Karena nggak takut dengan pembalasan. Dia pikir setelah mati rampung urusan. Gak sesimpel itu kita hidup di dunia. Apa yang kita lakukan di dunia ini ada pertanggungjawabannya. Dipikir kalau sudah di penjara selesai, kemudian dapat remisi, kemudian dapat apa lagi? Potongan ini, potongan itu. Terus bisa keluar masuk penjara, terus dapat fasilitas apa? Istimewa di penjara, kayak di hotel. Apa terus kalau seperti itu selesai masalah? Enggak. Berapa juta manusia yang dirugikan, yang kelaparan, yang kehilangan pekerjaan gara-gara pandemi. Ada bantuan sosial kok malah dipangan dewek. Na'udzubillahi min dzalik. Bukan hanya urusan korupsi, termasuk juga perbuatan-perbuatan zalim yang lainnya. Yang menumpahkan darah orang-orang yang tidak berdosa. Ngebom sana, ngebom sini. Tindak teror sana, teror sini. Ini semua akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Apa salahnya orang-orang yang tidak berdosa yang sedang Jumatan tahu-tahu dibom? Apa salah mereka yang lagi Jumatan kok dibom? Setiap perbuatan yang kita lakukan itu ada pertanggungjawabannya.
keimanan kita kepada Allah dan hari akhir akan memotivasi kita untuk berbuat kebaikan, menghindari kejahatan. Itulah sebabnya kenapa di dalam Al-Quran sering nopo digandengkan antara nopo apa tadi? Beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan itu pula yang dilakukan oleh para nabi ketika berdakwah. Contoh misalnya Nabi Syuaib. Sinten? Nabi Syuaib. Dalam surat Al-Ankabut ayat 36 Allah bercerita dakwahnya Nabi Syuaib. Apa kata Nabi Syuaib? Ya kaum, wahai kaumku, u'budullaha warju al-yawmal akhir. Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah, berimanlah kepada Allah, percayalah dengan hari kiamat, wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi supaya manut umatnya gak berbuat kerusakan, orang nyolong, orang korupsi, orang begal, orang ngebom, orang apa maning, orang selingkuh. Ya. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Supaya manut bagaimana? Yakinlah dengan adanya hari pembalasan. Itulah dakwahnya para nabi dan para rasul. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Jadi wal yaumil mau'ud, hari yang dijanjikan. Apa itu hari yang dijanjikan? Hari kiamat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.